Dah tuh udah di record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil analisis dari mata kuliah Hukum Kontrak Bisnis Syariah. Kami dari kelompok satu yang beranggotakan yaitu Maisa Madiha dengan akhir NIM 049, Muhammad Fandaima dengan akhir NIM 051, saya sendiri Putri Amelia Syafira dengan akhir NIM 052, Adisti Septiani dengan akhir NIM 053, Faizun Ulu Rosyad dengan akhir NIM 062, Novan Kusuma Ramadanto dengan akhir NIM 075, dan Irfan Budiarto dengan akhir NIM 080. Baik, untuk presentasi yang pertama akan dimulai oleh Novan Kusuma Ramadanto dengan akhir NIM 075. Kepadanya dipersilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Saya Novan Kusuma Ramadanto dengan akhir NIM 75. Saya akan membahas tentang kontrak akad mudharabah. Di sini saya akan membahas hasil analisa saya. Yang pertama, saya mulai dengan hasil analisa saya dari syarat formil kontrak tersebut. Pada akad mudharabah yang sudah tertera, hal yang pertama dalam syarat formil yaitu berupa identitas kontrak. Identitas ini sudah sangat lengkap dan sudah sangat jelas dari pihak, alamat, serta kapan surat ini dibuat. Sedangkan dari definisi, kontrak ini juga sudah cukup sangat jelas dan menjelaskan tentang beberapa peraturan-peraturan dan istilah-istilah seperti net revenue sharing dengan jelas dan istilah-istilah yang lainnya. Kemudian di dalam penutup juga kontrak ini sudah lumayan jelas, uh, sudah ada tanda tangan antara bank dan nasabah untuk mencapai kesepakatan dari kontrak tersebut. Tetapi saya menemukan uh, dua kesalahan formil dari kontrak tersebut. Yang pertama itu saya menemukan nomor tidak sesuai dengan urutan. Hal ini terjadi di halaman 13 pada pasal 14 yang langsung lompat ke pasal 16. Kontrak ini nomornya tidak berurutan dan membuat kontrak sangat tidak rapi. Seharusnya setelah pasal 14 ada pasal 15 dan tidak lompat ke pasal 16. Kemudian ketidaksesuaian tanggal dalam mukaddimah. Akad ini itu dibuat dan ditandatangani pada hari Kamis tanggal 11 April 2025. Namun pada kenyataannya surat kuasa direksi bank yang menjadi dasar kewenangan Amir Fusanov SH selaku kepala cabang ditulis dengan tanggal 26 Juli 2025. Seharusnya akad ini dibuat pada tanggal yang sesuai dengan pertama kali dibuat, yaitu pada tanggal 11 April 2025. Lanjut kita ke hasil analisa di sisi material. Dimulai dari pasal 1. Ya. Saya menemukan beberapa kesalahan material. Yang pertama itu ada di pasal 1 angka 3 dan 4. Di situ dijelaskan bagi hasil atau net revenue sharing dan bagi untung profit. Saran yang saya ajukan, pembagian hasil nisbah seharusnya didasarkan pada keuntungan profit, bukan pendapatan revenue setelah dikurangi modal saja. Karena definisi bagi hasil atau net revenue sharing yang hanya mengurangi modal dari pendapatan
dapat mengabaikan biaya-biaya operasional yang sah, yang mana ini adalah ciri dari gross revenue sharing. Jika yang dimaksud adalah net revenue sharing, seharusnya semua biaya modal dan operasional itu sudah diperhitungkan untuk mendapat net revenue sharing. Kemudian di pasal 4 ayat 1 tentang penentuan keuntungan mutlak di awal. Di dalam kontrak itu dijelaskan nisbah bagi hasil untuk masing-masing pihak adalah 50% untuk nasabah dan 50% untuk bank. Didasarkan pada prinsip net revenue sharing atau sebesar 30 juta. Kontrak ini terjadi masalah karena di dalam akad mudorobah, nisbah atau rasio bagi hasil harus disepakati di muka. Tetapi jumlah keuntungannya yang akan diperoleh tidak boleh ditetapkan dalam bentuk nominal, mutlak, apalagi di awal akad. Keuntungan adalah hasil yang nyata dari usaha yang sifatnya tidak pasti. Karena usaha itu sifatnya tidak pasti, menetapkan keuntungan sebesar 30 juta di muka, meskipun juga disebut presentasinya, ini tuh bisa mengidentifikasi adanya unsur kepastian keuntungan yang bertentangan dengan prinsip mudorobah yang berbasis bagi hasil atas keuntungan real, atas keuntungan yang nyata. Ini bisa menyerupai bunga pinjaman atau yang biasa kita sebut riba, yang mana nasabah itu diwajibkan membayar 30 juta terlepas dari kinerja usaha yang sebenarnya. Kemudian saya juga menemukan di pasal 6 ayat 6 dan 7 tentang denda atau takzir atas keterlambatan pembayaran. Di dalam kontrak itu dibahas dalam hal nasabah yang terlambat membayar kewajiban dari jadwal yang telah ditetapkan sebagaimana yang dimaksud dalam akad ini, maka bank membebankan dan nasabah setuju membayar takzir atas keterlambatan tersebut sebesar biaya keterlambatan atas pembayaran kewajiban nasabah. Dana dari takzir ini akan diterima oleh bank dan akan diperuntukkan untuk mengganti biaya yang timbul akibat keterlambatan tersebut. Saya menemukan adanya kejanggalan dari isi kontrak tersebut karena pada dasarnya penggunaan denda atau takzir untuk keterlambatan pembayaran dalam pembiayaan syariah memang diizinkan. Tetapi harus jelas peruntukannya yaitu untuk dana sosial atau kemaslahatan umat, bukan untuk menambah pendapatan bank atau mengganti biaya dari bank tersebut. Klausa yang ditulis oleh bank dalam kontrak tersebut berupa diperuntukkan untuk mengganti biaya yang timbul akibat keterlambatan tersebut, itu bisa berpotensi menyerupai bunga atau riba terselubung jika dana tersebut dikelola secara terpisah sebagai dana sosial murni. Kemudian di pasal 12 ayat 1 tentang klausul pengakhiran perjanjian oleh bank secara sepihak yang berpotensi merugikan nasabah. Di dalam kontrak itu dijelaskan menyimpang dari apa yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini, maka bank berhak sewaktu-waktu untuk mengakhiri atau menghentikan perjanjian ini terkait pemasokan fasilitas pembiayaan mudharabah sebelum berakhirnya jangka waktu, yakni dengan terlebih dahulu mengirimkan surat pemberitahuan mengenai hal tersebut kepada nasabah selama 7 hari dimulai dari dihentikannya atau diakhiri fasilitas pembiayaan mudharabah apabila di kemudian hari tidak ada kebijakan dari OJK. Nah, klausul ini tuh memberikan kewenangan yang sangat luas kepada bank untuk mengakhiri akad secara sepihak dengan alasan yang cukup generik. Meskipun ada pemberitahuan 7 hari kerja,
Ini tuh juga berpotensi merugikan nasabah yang usahanya itu masih berjalan dan bergantung pada pembiayaan tersebut. Seharusnya pengakhiran sepihak itu harus memiliki alasan yang lebih spesifik dan terukur, atau melibatkan mekanisme seperti musyawarah, berdiskusi, atau mencari solusi terbaik untuk kedua pihak. Tidak diputuskan secara sepihak begitu saja. Mungkin cukup sekian analisa kontrak mudorobah yang saya paparkan, baik dari itu segi formil maupun dari segi materi. Kurang lebihnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Novan atas presentasinya. Sekarang akan dilanjutkan oleh Maisa Maliha. Kepadanya dipersilakan. Oke, masuk ke akad mudoroba masih sama yang tadi. Bentar. Lupa unmute. Dari yang pertama, kepala kontrak, udah ada judul akad pembiayaan mudoroba, terus dilengkapi dengan nomor kontrak, dan salam pembuka Bismillahirrahmanirrahim. Terus ada tanggal pembuatan juga, identitas kedua belah pihak, baik dari pihak bank maupun nasabah. Terus masuk ke bagian yang kedua yaitu komparisi. Di sini eh, dijabarin identitas lengkap dari masing-masing pihak. Terus perwakilan bank juga ditunjuk secara sah menunjukkan bahwa seluruh pihak yang terkait itu memiliki legal standing. Yang ketiga, ada bagian premis atau latar belakang. Eh, Akad ini menjelaskan bahwa nasabah mengajukan pembiayaan untuk usaha yang halal dan bank menyetujui untuk membiayai usaha tersebut berdasarkan prinsip mudorobah yaitu bagi hasil. Terus yang keempat, ada definisi di pasal 1 itu menyajikan 19 definisi dari 19 istilah penting dalam akad, mulai dari istilah umum seperti mudorobah sampai istilah atau istilah hukum seperti ta'adi. Terus yang kelima, ada bagian isi, itu dari pasal 2 sampai pasal 17 ke bawah, mencakup seluruh aspek penting, mulai dari ketentuan pembiayaan, pelunasan bagi hasil, sampai penyelesaian sengketa. Yang terakhir, ada struktur penutup, yaitu akad ditandatangani oleh kedua belah pihak, terus nanti dilengkapi materai dan menyatakan bahwa akad tunduk pada ketentuan OJK. Masuk ke unsur material, akad yang bakal dibahas per pasal. Dari pasal pertama, isinya 19 istilah kunci yang menjelaskan makna teknis dari kata-kata seperti akad, mudorobah, nisbah, kerugian, keuntungan, dan lainnya. Nah, definisi ini tuh memperkuat kejelasan isi kontrak dan menghindari tafsir ganda. Yang kedua itu pasal kedua tentang ketentuan pembiayaan dan jangka waktu. Di sini dijelasin kalau bank ini menyediakan fasilitas pembiayaan maksimal sebesar 80 juta. Dana ini harus digunakan untuk usaha yang halal sesuai rencana kerja yang telah disetujui. Nah, di sini jangka waktunya itu ditetapin
selama 12 bulan. Yang ketiga, syarat realisasi pembiayaan. Di sini dijelasin kalau sebelum pencairan dana, nasabah wajib melengkapi sejumlah dokumen seperti identitas, dokumen agunan, surat kesanggupan membayar, serta membuka rekening khusus. Terus yang keempat, pasal keempat tentang mekanisme pembagian hasil usaha. Keuntungan dibagi rata 50% untuk bank dan 50% untuk nasabah. Jadi kalau kejadian kerugian bukan karena kelainan nasabah, jadi kalau kejadian rugian bukan karena kelainan nasabah, maka bank sebagai pemilik dana yang menanggung. Bank juga memiliki hak untuk mengevaluasi laporan usaha nasabah. Selanjutnya, pasal 5 tentang mekanisme pembayaran kembali. Di sini dijelasin kalau nasabah wajib melunasi pokok pembiayaan serta bagian keuntungan yang menjadi hak bank. Jika pelunasan dilakukan lebih awal, tetap harus membayar seluruh keuntungan yang disepakati tetap harus membayar seluruh keuntungan yang disepakati. Nah, pembayaran ini dilakukan melalui sistem auto debit. Terus, pasal ke-6 di sini dijelasin tentang biaya potongan dan pajak-pajak. Seluruh biaya yang timbul seperti biaya notaris, asuransi, hingga pajak menjadi tanggung jawab nasabah. Terus kalau terjadi keterlambatan pembayaran, bank berhak mengenakan tazir atau denda berdasarkan biaya real yang ditimbulkan. Terus pasal 7 mengenai larangan bagi nasabah. Di sini nasabah nggak boleh menerima pembiayaan lain, menyewakan aset, atau mengubah tujuan usaha tanpa persetujuan dari pihak bank. Ketentuan ini bertujuan menjaga kelancaran pembayaran dan fokus usaha. Terus pasal 8 ada peristiwa cedera janji. Prestasi terjadi jika nasabah tidak membayar atau memberikan data palsu eh, atau kondisi lainnya yang membahayakan pihak bank ini. Terus terdapat klausul peringatan terlebih dahulu sebelum tindakan hukum diambil. Pasal 9 dijelasin kalau terjadi wan prestasi, bank dapat memberikan somasi dan menghentikan fasilitas pembiayaan serta menagih seluruh kewajiban nasabah. Ini tuh sesuai dengan KUHP pasal 1238. Terus pasal 10 tentang force majeure atau keadaan kahar. Nah, kalau terjadi bencana atau kejadian di luar kendali seperti kerusuhan atau kebijakan pemerintah, nasabah wajib memberitahukan kepada bank secara tertulis maksimal 14 hari. Penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah. Terus, pasal 11 tentang pernyataan dan jaminan nasabah. Nasabah menyatakan bahwa seluruh dokumen yang diberikan saat memiliki izin usaha. Nasabah juga menjamin akan mendahulukan kewajibannya kepada bank dan membebaskan bank dari tuntutan hukum pihak lain. Lalu pasal 12 mengenai berakhirnya perjanjian. Bank memiliki hak untuk menghentikan akad lebih awal bila terjadi perubahan kebijakan atau krisis moneter dengan syarat memberikan pemberitahuan 7 hari sebelumnya. Pasal 13 eh, tentang penyelesaian sengketa, kalau terjadi perselisihan, penyelesaian dilakukan terlebih dahulu melalui musyawarah. Lalu kalau gagal, maka sengketa diajukan ke Pengadilan Agama atau LPS SJK sesuai yurisdiksi syariah. Terus pasal 14 tentang surat menyurat. Setiap pemberitahuan resmi antara bank dan nasabah harus dikirim ke alamat yang terdaftar dan perubahan alamat wajib diberitahukan paling lambat 5 hari kerja sebelumnya. Pasal 15 adendum, kalau ada hal-hal baru yang belum diatur dalam akad, maka akan disepakati kemudian melalui adendum yang menjadi bagian tak terpisahkan dari akad. Jadi nggak bikin akad baru, cuma ditambahin hal-hal yang mau ditambahin yang baru gitu. Terus pasal 16, ini harusnya pasal 16 kayaknya typo apa gimana nggak tahu. Itu tentang ketentuan lain-lain. Jadi semua lampiran seperti jadwal pembayaran dan offering letter dianggap satu kesatuan
akad. Lalu yang terakhir, penutup, akad ditandatangani rangkap 2 bermaterai cukup dan memuat pernyataan bahwa seluruh ketentuan telah sesuai dengan regulasi OJK. Selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Maisa atas presentasinya. Sekarang presentasinya akan dilanjutkan oleh saya sendiri, yaitu Putri Amelia Syafira, dengan akhir NIM 052. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai akad pembiayaan salam. Nah, yang dipresentasikan pertama kali ialah mengenai syarat formil. Di sini untuk di sini untuk syarat formil, di sini after this gangguan. Di sini yang pertama ialah syarat formil, di mana syarat formil ini ada kepala kontrak, di mana kepala kontrak ini berisi dengan judul perjanjian dan juga pembukaan. Nah, di sini udah terlihat judulnya adalah akad pembiayaan salam, terus sama di sini udah tertera dengan jelas yaitu Kamis tanggal 11 bulan Juni tahun 2025. Terus selanjutnya di sini ada komparisi yang menjelaskan tentang identitas dan kedudukan para pihak. Selanjutnya juga ada premis, bagian yang berisi keterangan atau penjelasan tentang masalah yang akan diatur oleh akad tersebut dalam akad ini. Nah, selanjutnya di sini ada definisi, juga sudah ada. Lalu selanjutnya ini adalah isi kontrak hingga akhirnya penutup kontrak. Jadi semuanya sudah ada. Nah, penutup kontrak ini ada di akhir di pasal 13. Sini diatur mengenai tentang bahwa secara eksplisit bahwasanya kontrak ini mengikat bagi kedua belah pihak dan di sini juga ada tanda tangan dari para pihak yang dimana nantinya akan dipegang oleh masing-masing pihak dan ditandatangani secara bersilang. Misalnya dipegang oleh nasabah, maka yang tanda tangan dari bank yang akan dipegang, kayak gitu. Oke, baik. Selanjutnya kita akan masuk ke syarat formil. Nah, untuk syarat formil di sini judul udah jelas dan juga di sini juga ada nomor kontraknya juga sudah jelas. Dan di sini juga ada Bismillahirrohmanirrohim. Sebenarnya ini nggak wajib, cuma karena kita akad syariah, jadi membedakan akad syariah sama akad konven. Nah, selanjutnya karena ini akad syariah, saya memberi saran bahwasanya di sini itu ada kayak fatwa-fatwa tentang atau dasar hukum tentang akad salam ini seperti itu baik dari surat ataupun dari fatwa-fatwa. Nah, selanjutnya ini sudah sesuai semuanya. Lalu untuk para pihaknya di sini karena ini antara bank dan nasabah, saya sarankan untuk penjual ini bisa disebutkan penjual atau pihak pertama atau bank, untuk pembeli pihak kedua atau bank atau nasabah. Tapi karena di sini dari awal dijelaskan tentang penjual dan pembeli, maka ya sudah sesuai. Sini juga sudah sesuai, cuma yang tidak sesuai ialah dalam pasal 1 ini, dasar akad perjanjian. Nah, menurut saya untuk dasar akad perjanjian ini tadi dimasuk ke bagian awal setelah kata Bismillahirrahmanirrahim. Kayak gitu. Dan pasal untuk yang ayat keduanya juga ini masuk ke dalam bagian di sini komparisi, premis. Nah, jadi di sini definisinya ini seharusnya dari pasal 1, bukan dari pasal 2.
Nah, untuk pasal satunya ini menurut saya untuk ditambah lagi penjelasan tentang definisi, dimulai dari akad jual beli, penjual, apa itu penjual, pembeli, kafling, notaris, denda, takzir, khiyar, pembatalan pembelian, pajak, booking fee, force majeure, addendum, ijab kabul, ahli waris, hari kerja, dan seharusnya harus lebih dijelaskan lagi karena di sini hanya sedikit sekali. Seperti itu. Terus selanjutnya dalam pasal 3 ini seharusnya dipecah menjadi dua, yaitu objek akad dan pembayaran atau harga. Di mana yang pasal satu ini objek akad di sini sudah sesuai, tapi lebih baik diberikan pakai kalimat. Terus yang kedua, harga atau cara pembayaran ini juga harusnya dibuat kalimat dan ini ada yang ketidaksesuaian yaitu cara pembayaran di sini angsur 5 bulan di mana tidak sesuai dengan dari definisi akad salam itu sendiri karena akad salam itu sendiri ialah merupakan kita bayar tunai di awal baru nanti barangnya yang menyusul jadi nggak ada angsur mengangsur seperti itu. Jadi itu kontradiktif. Terus di sini ada estimasi pihak terima. Di sini untuk estimasi pihak terima harusnya tidak memakai insya Allah karena untuk akad salam di sini dia salah satu syaratnya ialah harus jelas objeknya dan segala macamnya. Jadi harusnya ditentukan kapan kayak gitu. Terus di sini juga mengenai waktu dan teknis secara terima akan diinformasikan selanjutnya. Seharusnya untuk mengenai estimasi dan segala macam sudah dijelaskan dari awal kayak gitu. Misalnya dalam 6 bulan kayak gitu. Meskipun nanti akadnya itu lebih cepat, serah terimanya itu nggak apa-apa. Tapi yang penting kita udah membatasi dari awal itu maksimal berapa. Terus di sini ada kewajiban pihak jual di pasal 5. Di sini udah udah sesuai. Yang nggak sesuai ini ada di nomor 2. Di sini selambat-lambatnya 15 bulan. Seharusnya kata-kata selambat-lambatnya ini dihapuskan karena itu karena ini terlihat seperti ketidakpastian gitu. Unit kafling dalam jangka waktu 15 bulan seharusnya seperti itu. Terus mengerjakan kafling berdasarkan spesifikasi sesuai dengan acuan gambar kerja, namun tidak mengikat pada merek material yang digunakan dan pewarnaan. Seharusnya tulisan namun tidak mengikat ini dihapuskan karena dari awal ketika kita memesan akad salam itu semua spesifikasi ini jelas dari awal dan ya yang pihaknya ini harus setuju gitu dari awal. Jadi kalau misalnya emang tidak jelas ya tidak boleh. Nah, mungkin ini bisa dirubah kalau seperti mengerjakan pesanan kafling sesuai dengan konsep desain, tipe, bestek, spesifikasi, dan pewarnaan sesuai dengan acuan gambar kerja. Nah, kan kalau misalnya berdasarkan warna berarti mereknya bebas kayak gitu, bisa aja, bisa apapun. Jadi ini lebih dihapuskan. Terus ini juga pas ayat 4 tidak mengikatnya dihapuskan. Terus sudah sesuai. Terus pasal 6 pasal 6 sesuai semua. Pasal 6 sesuai semua. Terus di sini ada pasal 7 mengenai denda. Nah, di sini kan denda. Denda itu merupakan takzir, bukan takwid. Sedangkan takwid ini adalah ganti rugi kayak gitu. Nah, dan juga untuk denda ini seharusnya jangan langsung tiba-tiba pasal satu penjual dapat mengenakan takwid sebesar 1 juta kepada pembeli apabila terjadi cedera. Seharusnya di sini dituliskan mengenai penjual dapat mengenakan takzir kepada kepada em, kepada pembeli jika melanggar hal-hal tertentu, misal seperti jika telat dalam pembayaran seperti itu. Terus di sini dana takzir diperuntukkan untuk dana sosial. Seharusnya ini takzir bukan takwid dan denda sesuai dengan untuk dana sosial. Oke, selanjutnya di sini ada kiar dan pembatalan pihak pembelian. Seharusnya seharusnya ini pasal satu masuk ke dalam definisi kayak gitu. Terus ini sudah sesuai, sudah sesuai.
Terus yang ini lebih baik pasal E ini dihapus karena mengembalikan sisa uang pihak pembeli yang batas dari hasil sisa penjualan ulang pavling baru. Karena di awal ini udah dijelaskan kalau misalnya pembeli ini membeli rumah secara tunai. Oke, ini udah sesuai. Semua juga udah sesuai. Terus di berlakunya perjanjian. Nah, ini seharusnya perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani pihak pembeli dan pihak penjual kayak gitu. Serta telah disahkan oleh notaris kayak gitu. Jadi nggak perlu adanya Dewan Pengawas Syariah kayak gitu. Kalau bisa sebenarnya notarisnya ini dihapus aja. Jadi cuma cukup sampai pihak pembeli dan penjual. Karena DPS dan notaris ini kalau DPS untuk mengeluarkan untuk mengawasi akad-akad yang keluar, kalau notaris ini untuk AJB seperti itu. Ini juga sesuai, udah sesuai juga. Terus nomor 10 di pasal 10 kejadian kahar atau force major ini seharusnya pasal 1 masuk ke dalam definisi. Itu ini seharusnya menangguhkan tanggung jawab masing-masing hingga pada waktu tertentu. Seharusnya dalam pasal 2 dan pasal 3 ini dijelaskan apa saja untuk force major-nya, terus harus disertai pembuktian, misal maksimal selama 14 hari. Seperti itu. Dan untuk tanggung jawab masing-masing ditentukan pada saat eh, berdasarkan force major tertentu. Semuanya udah sesuai. Terus pasal 11 ini udah sesuai juga semua. Kecuali di pasal 2 ini ayat yang ayat A, di mana pendatangan akan semua pihak dan cara pembacaan sigot dan sigot ijab kabul dan dihadiri oleh saksi. Jadi yang dipimpin oleh DPS ini dihapuskan karena sesuai dengan fungsi DPS itu dia hanya mengawasi tentang persyariahan. Udah terus seperti yang tadi, terus ini yang bagian D seharusnya ini pasal 11 ayat 1D bukan pasal 10 karena tadi tentang first May. Selanjutnya yang pasal 4 ini selambat-lambatnya juga dihapus. Terus yang pasal 3 pengambilan data legal ini tidak dapat harusnya pengambilan data legal ini dapat diwakilkan oleh siapapun yang memiliki kuasa hukum dan juga ahli waris yang sah secara hukum dengan menunjukkan akta waris. Ini sesuai dengan adanya KUHP. Selanjutnya juga udah sesuai. Terus dalam penyelesaian masalah, untuk penyelesaian masalah sendiri ini, maka untuk menyelesaikan di hadapan Dewan Pengawas Syariah dan BPSK ini dihapus. Seharusnya dalam pelaksanaan akad ini apabila terjadi permasalahan sengketa, maka para pihak sepakat menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat dengan tunduk pada prinsip syariah. Apabila tidak terjadi musyawarah mufakat, maka bisa dibawa ke Basyarnas atau ke pengadilan agama di wilayah hukum di tempat tanda tangannya akad ini. Terus yang pasal 13 ini dan lain-lain atau penutup ini juga udah sesuai dengan adanya adendum, ini juga dibuat dua rangkap juga udah sesuai. Di sini juga akhir di mana surat ini dibuat dengan sebenarnya dengan sehat tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Oke, baik sekian dan juga di sini ada tanda tangan. Oke, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Faizun Ul Rosyad. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan eh, presentasi saya sendiri untuk akad murabahah. Bentar. Oke, baik. Sebelumnya apakah share screen sudah terlihat? Sudah. Udah. Oke. Udah. Eh, baik, yang pertama ini di sini saya akan menganalisis dari segi struktur terlebih dahulu. Yang pertama itu ada kepala kontrak. Nah, kepala kontrak ini dalam eh, eh, akad pembiayaan ini itu ada sudah tercantum jelas pada akad yaitu akad pembiayaan murabahah dan
dilengkapi juga dengan nomor akadnya. Kemudian dalam komparisi ini itu juga ada dalam akad ini. Jadi identitas bank dan nasabah itu dijelaskan secara lengkap seperti nama, jabatan, alamat, nomor surat kuasa. Namun di surat permohonan nasabah itu tanggalnya itu tidak lengkap. Nanti akan dijelaskan pada bagian pasal-pasal. Kemudian premis itu ada dijelaskan dalam dua butir pengajuan nasabah dan persetujuan bank. Tetapi perlu sedikit revisi karena ada tipe dan tanggal tidak lengkap pada akad tersebut, akad persetujuan tersebut. Kemudian definisi itu ada disebutkan di dalam pasal 1. Definisi itu sudah cukup lengkap, tetapi mungkin terlalu singkat. Mungkin bisa ditambahkan lagi untuk tiap-tiap definisinya. Kemudian isi kontrak atau ketentuan utamanya ini ada dijabarkan dalam pasal 2 sampai dengan pasal 6 memuat objek akad, harga, agunan, komunikasi dan juga penyelesaian sengketa. Terakhir itu ada klausul penutup. Nah, klausul penutup ini juga ada tercantum di dalam pasal 7 mencakup pemahaman para pihak, adendum dan juga legalitas. Baik, kemudian lanjut kepada analisis pasal. Yang pertama itu sebelum kita masuk analisis pasal yang pertama, di sini saya akan menganalisis pada pembukaan. Nah, jadi analisa itu surat nasabah disebut, jadi di situ disebutkan pada suratnya itu nomor 2 tanggal Agustus 2025. Jadi pada nomor tersebut itu tidak dijelaskan tanggal yang jelas gitu. Jadi untuk sarannya mungkin bisa dilengkapi tanggal menjadi surat nomor misalnya seperti surat nomor 2 tanggal 3 Agustus 2025 atau sesuai dengan dokumen yang sebenarnya. Kemudian lanjut pada pasal 1 ayat 5. Jadi dalam pasal 1 ayat 5 ini hanya kesalahan dari segi penulisannya, yaitu ada eh, beberapa kalimat yang double spasi seperti pada kalimat harga jual. Nah, mungkin sarannya bisa lebih teliti lagi dan dihilangkan spasi-spasi yang double seperti itu. Kemudian pada pasal 2 ayat 2, kemudian pada pasal 2 ayat 2, kemudian pada pasal 2 ayat 2 ini analisisnya yaitu komponen pembiayaan dituliskan. Namun tidak jelas apakah biaya administrasi ini dimasukkan ke dalam harga jual atau tidak. Nah, ini tuh penting agar tidak terjadi debat tersembunyi. Jadi saran perbaikannya yaitu bisa ditambahkan penegasan seperti apakah biaya administrasi itu terpisah dari harga jual atau harga administrasi tersebut sudah termasuk ke dalam harga jual. Jika terpisah, itu bisa dijelaskan legalitasnya menurut fatwa DSN MUI. Kemudian masih pada pasal 2 ayat 2 ini, analisis yang kedua yaitu di bagian penyerahan objek akad, tidak disebutkan siapa yang membeli barang dari pemasok. Hanya disebutkan hanya disebutkan langsung pemasok kepada nasabah. Jadi mungkin sarannya yaitu bisa ditambahkan pernyataan seperti bahwa bank telah membeli barang terlebih dahulu secara sah sebelum menjualnya kepada nasabah. Nah, kemudian pada pasal 3. Nah, pasal 3 ini ada hanya satu kalimat umum, yaitu nasabah telah memenuhi pernyataan dan jaminan. Mungkin pernyataan tersebut ini terlalu singkat dan kurang menjamin gitu untuk pihaknya. Jadi mungkin bisa ditambahkan seperti beberapa hal jaminan seperti sesuai identitas, komitmen membayar, tidak tidak salah dalam sengketa hukum, tidak dalam sengketa hukum dan sebagainya. Jadi hal-hal tersebut penting untuk memperkuat jaminan tersebut. Kemudian pada pasal 4 ayat 2, kemudian pada pasal 4 ayat 2 ini, pada kata bank menganggap bahwa agunan nilainya berkurang. Nah, kata tersebut terlalu sepihak tanpa mekanisme yang objektif.
gitu. Jadi mungkin bisa ditambahkan kalimat bahwa perubahan nilai agunan itu harus didasarkan penilaian objektif dari pihak ketiga. Kemudian eh, pada pasal pada pasal ke-5. Nah, pasal ini data alamat bank dan nasabah ini tertukar. Jadi kan karena ini surat menyurat dan dikirim melalui kurir ekspedisi, mungkin di kolom yang bank ini seharusnya ditulis seharusnya ditulis untuk alamat si nasabah. Jadi karena kan bank ini bakal ngirim ke nasabah dan nasabah ini bakal ngirim ke si bank itu. Nah, untuk memperjelas dan juga memperlancar surat menyurat antara si bank dan nasabah tersebut. Lanjut pada pasal 6 ayat 2, itu penyelesaian sengketa hanya menyebutkan pengadilan agama, namun bila melibatkan badan hukum atau PT itu bisa saja menjadi ranah perdata di dalam pengadilan negeri. Jadi mungkin untuk eh, perbaikannya itu tambahkan opsi forum lain seperti misalnya arbitrasi syariah atau pengadilan negeri bisa diperlukan agar tidak bertentangan dengan yurisdiksi hukum positif. Kemudian yang terakhir itu ada pasal 7 ayat 4. Nah, jadi kata-kata telah disesuaikan dengan peraturan OJK. Nah, itu tuh sangat umum tanpa menyebutkan aturan yang konkret. Mungkin bisa disebutkan dan ditambahkan regulasi em, seperti regulasi OJK atau DSN MUI yang menjadi acuan. Misalnya, Fatwa DSN nomor 4 garing DSN garing DSN MUI garing 4 garing 2000 tentang murobaha atau pasal-pasal lain untuk memperjelas aturan-aturan yang agar aturan tersebut itu konkret seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya saya berikan ke moderator. Baik, terima kasih Faizunul Rosyad atas presentasinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Irfan Budiarto. Kepadanya dipersilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menganalisis dari akad salam yang sudah saya kerjakan. Mungkin yang pertama itu langsung dari strukturnya saja ya. Di dalam struktur ini yang pertama itu ada pembukaan. Di situ ada judul, nomor, tanggal, dan para pihak. Di sini kontrak dibuka dengan judul yang jelas, yaitu akad pembiayaan salam, dan diikuti dengan nomor identifikasi dan tanggal akad. Struktur selanjutnya ini adalah identifikasi para pihak. Nah, di sini itu mungkin letak kekurangannya yang mana dalam struktur pertama ini kontrak ini menempatkan bahwa PT Bank XYZ Syariah sebagai penjual dan nasabah yaitu Taufikur Rohman sebagai pembeli. Untuk semestinya mungkin struktur identifikasi para pihak harus dibalik total agar sesuai dengan akad salam. Jadi seharusnya pihak pembeli yaitu PT Bank Syariah dan pihak penjual yaitu Taufikur Rohman. Nah, untuk yang kedua ini ada premis atau latar belakang perjanjian. Struktur ini diawali dengan frasa para pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut yang berfungsi sebagai latar belakang kesepakatan. Nah, pernyataan pada poin 5 harus dihapus atau diubah total dalam akad salam barang kafling belum karena barang kafling ini belum ada atau belum dimiliki sepenuhnya oleh penjual pada saat akad tertanggung. Lalu di dalam isi yaitu ada klausul definisi di dalam pasal 1 dan 2 dan mungkin nanti akan dijelaskan dalam perpasalnya. Mungkin masuk ke dalam pembahasan unsur akadnya, yaitu dalam perpasalnya itu yang pertama ada pasal 1. Itu dasar perjanjian akad. Perjanjian ini didasarkan pada fatwa DSN MUI nomor 5 DSN MUI tahun 2000 tentang jual beli salam dan itikat baik para pihak. Nah, kontrak ini mencatat bahwa fatwa DSN tentang salam tetapi isinya terutama metode pembayarannya dan peran para pihak bertentangan dengan fatwa tersebut.
Semestinya pastikan seluruh klausul dalam kontrak selaras dengan fatwa DSN yang menjadi rujukan. Untuk yang kedua itu pasal kedua yaitu definisi. Di sini sudah mendefinisikan bayi salam sebagai jual beli dengan bayaran harga terlebih dahulu. Definisi ini mencantumkan sudah benar. Namun definisi ini bertentangan dengan implementasi pada pasal 3 yang menggunakan sistem angsuran. Seharusnya konsistensasikan praktik dalam kontrak dengan definisi yang telah ditetapkan. Nah, untuk pasal ketiganya, di sini mencakup barang, spesifikasi, jumlah, harga, dan cara pembayaran. Untuk yang pertama ada objek kafling seluas 73 meter di kafling Bumi Samawa Residence. Dan cara pembayaran angsur 5 bulan membatalkan keabsahan akad salam. Syarat sah salam adalah modal harga diserahkan tunai di awal akad. Solusinya, ganti cara pembayaran menjadi tunai dan lunas pada saat penandatanganan akad ini sejumlah Rp 64.000. Lalu ada harga real yaitu 64.000. Terus cara pembelian akad salam dan cara pembayaran angsuran selama 5 bulan. Lalu untuk pasal yang keempat, itu ada estimasi serah dan terima. Nah, serah terima kafling ini dilakukan setelah penandatanganan AJB dengan waktu dan teknis yang akan diinformasikan selanjutnya. Dalam klausul ini mengandung ketidakpastian atau horor karena tidak menetapkan tanggal penyerahan yang pasti. Salah satu rukun salam adalah waktu penyerahan barang harus jelas dan ditentukan di awal. Solusinya, cantumkan tanggal atau periode waktu yang pasti untuk serah terima kafling. Contoh, serah terima kafling akan dilaksanakan oleh pihak penjual pada pihak pembeli selambat-lambatnya 18 bulan sejak tanggal akad ini ditandatangani. Lalu lanjut pada pasal kelima, itu pasal kelima dan keenam, yaitu ada kewajiban para pihak. Nah, di sini menguraikan kewajiban penjual yaitu untuk menyediakan lahan, mengurus izin dan lain-lain, dan pembeli membayar, memberikan, dan valid, dan lain-lain. Pasal 5 ayat 4 ini menyatakan penyediaan sarana seperti masjid bersifat tidak mengikat yang dapat menjadi sumber sengketa di kemudian hari. Lalu masalah yang kedua, pasal 6 ayat 2 menyebut pembayaran secara tunai yang berkontradiksi langsung dengan angsur 5 bulan pada pasal 3. Nasabah dilarang membuat enggak ada. Ini lanjut solusinya mungkin buat komitmen yang lebih mengikat terkait penyediaan sarana dan prasarana dasar untuk menghindari horor. Lalu hapus kontradiksi dalam klausul pembayaran sesuaikan dengan skema akad yang benar, yaitu tunai di muka untuk salam atau termin angsuran yang jelas untuk jual beli angsuran. Lalu dalam pasal selanjutnya itu ada pasal 7 mengenai denda. Nah, penjual dapat menggunakan takwid atau ganti rugi sebesar 1 juta kepada pembeli jika terjadi cedera janji. Dana ini untuk dana sosial. Masalahnya, pengenaan denda atau ganti rugi hanya bersifat sepihak dari penjual ke pembeli. Tidak diatur kompensasi bagi pembeli jika penjual yang cedera janji misalnya terlambat menyerahkan kafling. Lalu solusinya, tambahkan klausul ganti rugi yang berimbang. Misalnya jika penjual terlambat menyerahkan kafling, maka penjual wajib memberikan kompensasi pada pembeli sesuai ketentuan fatwa DSN. Lalu pada pasal ke-8 yaitu mengenai hak khiar dan pembatalan pembelian. Di sini sudah mengatur pembatalan sepihak, hak komplain khiar, dan denda pembatalan oleh pembeli yaitu potongan booking fee dan biaya administrasi. Masalahnya, prosedur yang pertama yaitu prosedur pengembalian dana saat pembatalan sangat panjang, yaitu 6 bulan hingga 1 tahun, dan bahkan bergantung pada penjualan ulang unit kafling, yang mana ini memperhatikan posisi pembeli. Lalu yang kedua, potongan biaya pembatalan cukup signifikan, yaitu 3 juta sebelum akad, 4 juta setelah akad. Solusinya, tetapkan jangka waktu pengembalian dana yang lebih wajar dan pasti tanpa menguntungkannya pada penjualan unit kembali. Lalu yang kedua, besaran potongan harus didasarkan pada kerugian real yang benar-benar dialami penjual dan dapat dibuktikan bukan angka yang ditetapkan sepihak. Lalu untuk selanjutnya itu ada pasal 11.
Di sini mengenai prosedur legal, yang mana serah terima legalitas atau SHM dan PBB dilakukan selambat-lambatnya 12 bulan setelah serah terima visi coupling. Masalahnya, jangka waktu 12 bulan untuk serah terima legalitas setelah serah terima fisik adalah waktu yang sangat lama dan meletakkan posisi pembeli pada posisi yang berisiko tinggi. Lalu bagaimana solusinya? Yaitu jangka waktu pengurusan dan serah terima legalitas harus dipersingkat secara signifikan, misalnya 3-6 bulan setelah AJB dan dibuat lebih pasti. Dan untuk pasal 12 ini mengenai penyelesaian masalah. Mekanisme penyelesaian sengketa adalah musyawarah, DPS, BPJSK, hingga pengadilan agama. Dalam mekanisme yang diatur ini mungkin sudah cukup baik dan berjenjang. Dan klausul ini mungkin sudah cukup untuk memadai. Untuk pasal 13 mungkin ini sudah sesuai dan pasal lain yang tidak sebutkan berarti itu sudah sesuai dan baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dari analisis kontrak salam yang saya kerjakan. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih Irfan atas presentasinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Lutfan Daima. Padanya dipersilakan. Ya, selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang akad musyarakah. Yang pertama, kesesuaian syariah. Akad ini mengandung prinsip-prinsip syariah seperti ta'awun, yaitu kerjasama antara bank dan nasabah. Yang kedua ada al-adl, yaitu keadilan dalam pembagian keuntungan dan kerugian. Tiga, ada transparansi dalam pelaporan, pengelolaan, sampai penyelesaian sengketa. Bagian kedua, kesesuaian hukum positif. Sini banyak ketentuan yang merujuk ke KUH Perdata, seperti pasal 1800, 1238, 1266, dan 1267. Dalam hal ini menunjukkan integrasi antara hukum Islam dan hukum nasional Indonesia. Selanjutnya, dalam struktur akad terdiri dari 24 pasal, yang dimana terstruktur dengan baik dari definisi pelaksanaan, kewajiban, resiko, hingga penyelesaian sengketa yang menggunakan istilah hukum dan fikih seperti syarik, raksul, raksul mal, ta'awid, sikrah. Selanjutnya lanjut ke pasal 1. Dalam pasal 1 ini berisi 13 istilah penting seperti akad, musyarakah, pendapatan, kerugian usaha, syariah, syirkah, dan masih banyak lagi. Dalam hal ini menunjukkan kehati-hatian dalam membatasi multitafsir. Dalam pasal kedua menjelaskan bahwa bank dan nasabah berbagi tanggung jawab dan resiko secara proporsional, mencerminkan prinsip profit dan loss sharing. Namun di sini perlu kita cermati resiko yang secara praktik lebih banyak dibebankan kepada nasabah karena bank hanya sebagai pemilik modal pasif. Dalam pasal ketiga berisi modal, yaitu bank dengan 100 juta 30% dan nasabah 80 juta dibagi jadi 70%. Pembagian modal mencerminkan nasabah sebagai pengelola aktif atau mudorib, yang dimana jenis usahanya peternakan sapi dan kambing halal, produktif, sesuai ketentuan syariah. Lanjut ke pasal 4. Yaitu jangka waktu. 10 bulan sejak akad ditandatangani
jangka waktu sudah cukup realistis untuk sektor peternakan, akan tetapi tidak dijelaskan mekanisme perpanjangan otomatis jika usaha belum selesai. Seharusnya itu kan. Lanjut ke pasal 5, syarat pencairan, yaitu berisi dokumen legalitas, permohonan, dan jaminan. Penerapan prinsip kehati-hatian secara syariah tidak bertentangan selama agunan bukan syarat mutlak pencairan, melainkan untuk menghindari wan prestasi. Lanjut ke pasal 6, yaitu nisbah. Nasabah mendapatkan 65%, bank 30%, admin 5%. Jadi di sini sudah adil, nasabah aktif mendapat porsi lebih besar, biaya administrasi tidak boleh berasal dari keuntungan usaha, tetapi harus transparan di awal. Dan ini disebut di pasal 9. Lanjut ke pasal 7, pengelola. Nasabah sebagai pengelola, mewakili musyarik. Sesuai kaidah fikih, pengelola aktif, pemodal pasif. Pengawasan bank diperlukan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan hukum terhadap dana pihak ketiga. Lanjut ke pasal 8, pengembalian modal. Pengembalian dilakukan otomatis via kuasa irrevocable. Mengacu pada KUH Perdata pasal 1813 untuk penguatan hukum. Dalam praktiknya ini memberikan jaminan keamanan terhadap bank. Lanjut ke pasal 9, biaya adminnya 2 juta rupiah, dendanya 10% atas keterlambatan. Denda diperbolehkan dalam fikih jika karena kelalaian, bukan kerugian usaha. Harus ada bukti kesengajaan. Kalau tidak ada, bisa dianggap melanggar prinsip syariah. Lanjut ke pasal 10, pajak ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Tidak masalah secara hukum, maupun syariah selama tidak ada riba dan penyelewengan terhadap prinsip halal. Pasal 11, agunan dapat ditambahkan bila nilai tidak mencukupi. Agunan dalam musyarakah hanya diperbolehkan untuk menjamin amanah, bukan kerugian usaha. Harusnya disorotin apakah agunan ini bisa menggeser prinsip risk sharing jadi risk shifting. Selanjutnya ke pasal 12, asuransi. Asuransi syariah ditanggung bersama. Sudah tepat. Di sini sudah tepat karena digunakan sebagai instrumen mitigasi resiko, bukan spekulasi atau goror. Penggunaan clause, bankers clause, menegaskan perlindungan kepentingan bank. Lanjut ke pasal 13, pernyataan nasabah. Nasabah wajib menjalankan usaha dengan baik dan akuntabel. Secara akademik menunjukkan pentingnya moral clause dan akad syariah. Akan tetapi beberapa ketentuan sangat memberatkan nasabah. Misalkan audit mendadak, laporan berkala terlalu sering. Lanjut ke pasal 14, pembatasan tindakan. Nasabah dilarang melakukan tindakan tanpa izin bank. Dalam hal ini terlalu ketat. Padahal dalam musyarakah nasabah juga milik modal. Ini menggeser posisi musyarakah menjadi mirip murabahah atau ijarah. Di dalam pasal 15, selanjutnya pemberi kuasa tidak dapat dicabut. Di sini sangat mengikat secara hukum perdata, tapi perlu kehati-hatian agar tidak menimbulkan ketimpangan kekuasaan. Selanjutnya pasal 16 sampai 17 yaitu cedera janji dan akibatnya. Memuat 11 kondisi wan prestasi dan sanksi hukum. Hal ini terlalu dominan pada perlindungan bank. Lanjut ke pasal 18, force majeure diatur cukup lengkap, termasuk tenggat 14 hari pelaporan. Sesuai syariah dan praktik perjanjian komersial. Harus diperkuat dengan kebijakan mitigasi lanjutan, tidak hanya musyawarah. Selanjutnya pasal 19, pengawasan. Di sini bank berhak melakukan pemeriksaan dan evaluasi, menjamin kepatuhan dan kinerja usaha.
perlu pengawasan proporsional agar tidak mengganggu independensi nasabah. Lanjut ke pasal 20, penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketanya melalui musyawarah, Basarnas, lalu ke pengadilan agama. Menunjukkan kepatuhan terhadap Undang-Undang Peradilan Agama dan Fatwa DSN. Selanjutnya, yang terakhir ada di pasal 21 sampai 24 yang mengatur surat menyurat atau andendum, lampiran, dan penutup. Di sini cukup lengkap dan memenuhi unsur formalitas akad. Dalam hal ini menunjukkan kematangan administratif dan hukum dari penyusun kontrak. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Lutfan atas presentasinya. Selanjutnya ialah akan dilanjutkan oleh Adisti Septiani. Kepadanya dipersilakan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis kontrak akad pembiayaan ijaroh, kemudian menjelaskan unsur-unsur formil dan material dari kontrak ijaroh serta mengidentifikasi beberapa kesalahan dan memberikan saran perbaikannya. Yang pertama itu unsur formil kontraknya ini. Di sini kepala kontraknya ini telah mencantumkan judul akad pembiayaan ijaroh, tetapi pada bagian pembukaan ini masih tertulis akad pembiayaan murabahah yang merupakan jenis akad yang berbeda. Hal ini merupakan kesalahan yang redaksional, kemudian harus diperbaiki untuk menghindari kebingungan dari kontrak tersebut. Kemudian ada komparisi. Bagian ini sudah lengkap, memuat identitas para pihak termasuk nama, alamat, NIK, serta kedudukan hukumnya. Kemudian ada premis. Di sini juga sudah baik menjelaskan alasan dan dasar terjadinya akad termasuk pengajuan pembiayaan oleh nasabah dan persetujuan bank sesuai prinsip syariah. Kemudian ada definisi. Di sini disusun secara jelas pada pasal 1 yang mencakup definisi penting seperti ijaroh, objek akad, dan ujroh. Kemudian ada isi kontrak. Isi kontrak ini terdiri dari 11 pasal yang mencakup definisi penting. Terdiri dari 11 pasal yang membahas seluruh aspek dari objek akad, pembayaran agunan, kemudian prestasi hingga penyelesaian sengketa yang secara struktur sudah lengkap dan sistematis. Kemudian bagian penutup ini juga sudah memuat pengakuan bahwa nasabah ini telah membaca dan memahami isi akad serta ketentuan bila ada pasal yang batal, hanya saja perlu ditambahkan tanggal dan tempat pembuatan akad untuk lebih lengkap. Nah, selanjutnya masuk ke unsur materialnya. Yang pada pasal pertama ini telah memberikan definisi penting ijaroh multijasa, objek akad, dan ujroh. Hal ini telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI nomor 09/DSN MUI /4/2000 tentang ijaroh yang mensyaratkan kejelasan manfaat objek dan nilai imbalannya. Objek jasa di sini adalah jasa pendidikan, bukan barang sesuai dengan sifat ijaroh. Kemudian pasal kedua ini menjelaskan struktur pembiayaan secara terperinci mulai dari nilai ujroh, biaya admin, durasi, dan angsuran. Hal ini menunjukkan keterbukaan biaya atau transparansi. Kemudian durasi akad tanggal mulai dari berakhirnya disebut secara jelas sesuai dengan prinsip kejelasan akad. Adapun kesalahannya ini terdapat pada ayat 2C, yaitu terdapat kata margin karena istilah margin itu hanya digunakan dalam akad jual beli murabahah sehingga kata ini tidak relevan dalam kontrak akad ijaroh ini. Hal ini kesalahan campur konsep akad. Kemudian ada di pasal kemudian di ayat 2F tentang penyerahan objek oleh pemasok dalam akad sewa jasa. Yang dimana manfaat seperti pendidikan ini harus langsung ditandatangani atau difasilitasi oleh bank atau pihak ketiga yang ditunjuk. Jadi bukan pemasok fisik seperti dalam murabahah diganti menjadi penyerahan manfaat jasa pendidikan. Kemudian hal ini menunjukkan kemungkinan penyamaran murabahah menjadi ijaroh.
Kemudian pada pasal 3-nya, bahwa ujrah ini tidak dapat berubah karena sebab apapun. Padahal bisa terjadi force majeure yang memerlukan renegosiasi. Maka dalam hal ini perlu ada klausul yang lebih fleksibilitas yang tetap dalam lingkup kesyariahan. Kemudian ada di pasal 3. Pasal 3 ini pendebetan rekening ini memberikan kuasa tertulis kepada bank untuk mendebet otomatis. Hal ini sah menurut hukum perbankan dan mendukung kelancaran pelunasan. Kemudian di pasal 4 ini menjelaskan bentuk agunan, prosedur dan kelonggaran penambahan agunan. Hal ini sesuai prinsip kehati-hatian atau prudential banking. Adapun kesalahan pada pasal 4 ayat 2 ini memberikan kewenangan sepihak kepada bank untuk menentukan nilai agunan yang cukup atau tidak tanpa adanya kriteria yang objektif. Kemudian hal ini berpotensi untuk memberatkan nasabah. Kemudian pada pasal kelima dalam pasal ini menyebutkan kondisi yang dianggap wan prestasi apabila tidak membayar 2 kali secara berturut-turut, dokumen palsu dan sebagainya. Hal ini memberikan kejelasan hukum bagi kedua pihak dan termasuk pelanggaran pidana seperti nasabah menjadi pemabuk dan lain-lain. Hal ini mempertegas integritas nasabah sebagai bagian dari akad, atau bisa juga ditambahkan klausul force majeure untuk mengatur jika terjadi peristiwa di luar kendali para pihak, contohnya seperti bencana alam. Namun pada pasal 5 ini, pada pasal 5 ayat 3 ini tidak diperlukan atau bisa dihapus Badan Arbitrase Nasional atau Basarnas ini karena para pihak sudah sepakat untuk penyelesaian sengketanya ini di pengadilan agama. Kemudian pada pasal 6 ini menjelaskan akibat cedera janji. Adapun kesalahan dalam pasal ini yaitu pada ayat 1 yang menyatakan bahwa bank ini berhak menjual agunan tanpa putusan pengadilan karena hal ini bertentangan dengan asas due process of law. Sekalipun ada klausul persetujuan, tetap harus tunduk pada Undang-Undang Jaminan Fidusia jika berlaku atau eksekusi sesuai hukum yang berlaku. Oleh karenanya, hal ini itu perlu direvisi mengenai eksekusi tetapi mengikuti mekanisme hukum, dan dalam pasal ini menyebutkan penjualan di bawah tangan oleh bank pada ayat 3 ini memberi wewenang bank menentukan harga sepihak. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Kemudian di pasal 7, pasal ini mengenai pengakuan dan jaminan. Hal ini telah sesuai bahwa nasabah ini menyatakan dirinya sah dan berwenang serta menjamin dokumen sah dan tidak melanggar hukum. Adapun yang perlu diperhatikan adalah pada ayat 3 ini menyebutkan bahwa nasabah ini wajib terus memberi agunan tambahan dari waktu ke waktu. Hal ini tidak memberi perlindungan terhadap potensi eksploitasi. Kemudian di pasal 8 tentang pembatasan perbuatan nasabah, ini telah sesuai bahwa pembatasan ini tidak boleh memindahtangankan barang jaminan, membuat utang lain, dan sebagainya. Hal ini dapat menjaga nilai jaminan dalam akad pembiayaan. Kemudian di pasal 9 yang menjelaskan tentang ta'wid dan ta'zir yang telah sesuai syariah secara hukum, bahwa ta'wid atau ganti rugi ini bernilai 50.000 per hari karena keterlambatan. Dinyatakan digunakan untuk dana sosial dan menyebutkan bahwa ta'zir dapat dikenakan sesuai biaya real. Namun yang perlu diperhatikan ini bahwa perlu adanya mekanisme audit atau transparansi penyaluran dana ta'wid tersebut. Kemudian di pasal 10, pasal ini mengatur hukum dan penyelesaian sengketa dalam kontrak ijarah ini telah sesuai. Penyelesaian sengketa dilakukan di pengadilan agama. Hal ini telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, atau bisa juga ditambahkan untuk diselesaikan secara musyawarah dan mufakat sebagai langkah awal sebelum ke proses pengadilan. Karena hal ini juga dapat mencerminkan kesyariahan dalam kontrak ijarah ini. Kemudian di pasal 11, ini penutup, ini telah sesuai dengan memuat pengakuan bahwa nasabah ini telah membaca dan memahami akad. Hal ini mendukung aspek kehati-hatian dan untuk menghindari goror. Kemudian akad ini juga telah dibuat dan ditandatangani oleh para pihak di atas kertas yang bermaterai cukup dalam rangkap 2 yang masing-masing ini berlaku sebagai asli, namun bisa ditambahkan tempat ataupun tanggal kontrak itu dibuat. Mungkin sekian presentasi saya mengenai analisis akad pembiayaan ijarah. Yang selanjutnya saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih ya Aditya atas presentasinya. Karena semua kelompok yang hari ini hadir sudah selesai menyelesaikan presentasi, mungkin sekian presentasi hasil dari analisis kami tentang HKBS. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.